Ibu kota negara Republik Indonesia akan tetap dipindahkan dari daerah khusus Jakarta ke Ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dikarenakan kota Jakarta sudah terlalu banyak permasalahan yang timbul yang harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu, Ibu kota negara Republik Indonesia akan tetap dipindahkan dari daerah khusus Jakarta ke Ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sesuai dengan rencana yang akan segera ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jakarta dengan pertumbuhan populasi yang pesat, kemajuan ekonomi yang cepat, dan tantangan lingkungan yang kompleks, harus menghadapi serangkaian tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Masalah krusial Jakarta ini seolah menjadi momok yang mesti dihadapi warga Jakarta setiap harinya, yang diantaranya adalah 1. Kemacetan. Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan dari Jakarta yakni soal kemacetan lalu lintas. Masalah kemacetan ini tidak hanya menghambat mobilitas penduduk, tetapi juga berdampak negatif pada ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Berdasarkan data yang dirilis TomTom Traffic Index tahun 2023, kemacetan Jakarta berada di peringkat 30 dari 387 kota di dunia. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada 2022 saat Jakarta berada di urutan ke-29. Meski peringkatnya turun, menurut data TomTom, waktu tempuh perjalanan di Jakarta pada 2023 justru bertambah 40 detik. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan hal ini tidak kunjung teratasi adalah ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. 2. Banjir. Saat memasuki bulan penghujan, beberapa daerah di kawasan Jakarta selalu digenangi air dan membuat masyarakat harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pembangunan yang tidak terkendali, kurangnya sistem drainase yang memadai, dan penurunan kualitas lingkungan merupakan faktor utama yang menyebabkan banjir menjadi makanan sehari-hari bagi penduduk Jakarta. 3. Polusi udara. Kualitas udara di Jakarta juga saat ini berada dalam kategori yang tidak sehat. Bahkan, tren polusinya 10 kali lebih buruk dari batas aman yang ditentukan WHO, yakni 5 mikrogram per meter kubik. Emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah menyebabkan tingkat polusi udara yang tinggi di kota ini. Dampak buruk dari polusi udara terhadap kesehatan manusia sangatlah signifikan, dengan meningkatnya risiko penyakit pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya. 4. Ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu permasalahan klise yang terjadi di ibu kota. Dengan populasi 11 juta penduduk dan terus bertambah setiap tahunnya, kekhawatiran akan masa depan ketersediaan air bersih di Jakarta selalu menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat. Air tanah di beberapa wilayah pesisir Jakarta Barat dan Jakarta Utara, misalnya, masih memiliki kandungan bakteri total coliform E. coli, serta kadar salinitas yang tinggi. Intrusi air laut dari Teluk Jakarta ke air tanah yang memperburuk persoalan air bersih. Kualitas air tersebut masih jauh dari layak konsumsi, dan dapat menyebabkan penyakit berbahaya, bahkan dapat mendorong tingkat tengkes stunting pada anak-anak. Berdasarkan data dari Pamjaya, hanya sekitar 67% masyarakat yang sudah mendapatkan pasokan air bersih, sedangkan 33% lainnya masih bergelut dengan air keruh dan berbau. 5. Ketimpangan sosial. Jakarta juga menghadapi tantangan sosial, seperti ketimpangan ekonomi yang signifikan dan kesulitan akses terhadap kehidupan yang layak. Ketimpangan sosial ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya, kesenjangan ekonomi, dan perpecahan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS DKI Jakarta, ketimpangan sosial masih tinggi. Naiknya tingkat ketimpangan sekaligus dibarengi dengan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret tahun 2024 sebesar 464,93 ribu orang,
dengan garis kemiskinan per kapita per bulan mencapai Rp825.288. Garis kemiskinan makanan menyumbang 69,27% terhadap garis kemiskinan Maret tahun 2024, dengan beras sebagai komoditas penyumbang terbesarnya. Sementara itu, garis kemiskinan per rumah tangga miskin di DKI Jakarta sebesar Rp4.617.000. 6. Permasalahan hunian. Hingga kini hunian yang layak di DKI Jakarta hanya menjadi mimpi semata. Bahkan program DP 0% dari pemerintah tidak mampu menjawab keresahan warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Menurut data World Population Review, pada 2024 ini penduduk Jakarta sudah berada di angka 11,4 juta, naik sekitar 200.000 dari tahun 2023. Kenaikan yang cukup signifikan tentunya berdampak kepada backlog di Jakarta atau kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, DKI Jakarta termasuk provinsi dengan persentase rumah tangga yang menempati layak huni kurang dari 50%. Tepatnya hanya 36,23% pada 2022, berada di posisi terendah nomor 2 di Indonesia. Ini berarti sekitar 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni. Tak hanya itu, lebih dari 10% rumah tangga di Jakarta tinggal di rumah kumuh, tepatnya sebesar 18,82% pada 2022 dan menjadi tertinggi nomor 3 di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan dampak perubahan iklim global menyebabkan pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Prabowo menyoroti naiknya permukaan laut yang mulai menenggelamkan sebagian daerah pesisir di Indonesia. Indonesia menderita dampak langsung dari perubahan iklim. Daerah pesisir kita sekarang terendam oleh naiknya permukaan laut. Kita terpaksa memindahkan ibu kota kita, kata Prabowo dalam pidato sesi ketiga konferensi tingkat tinggi atau KTT G20, Rio de Janeiro, Brasil, pada tanggal 19 November tahun 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden. Prabowo mencontohkan di pantai utara Jawa, permukaan laut naik 5 cm per tahun. Ia menyebut Indonesia juga kehilangan ratusan ribu hektar lahan produktif dan lahan yang dapat dimanfaatkan. Karena keadaan tersebut, kata mantan Menteri Pertahanan ini, banyak petani dan nelayan sekarang hidup dalam kondisi yang sulit. Hal ini akan memperburuk kemiskinan dan kelaparan, katanya. Sesi ketiga KTT G20 bertemakan, Sustainable Development and Energy Transition. Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim, serta tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dan transisi energi hijau. Kami berkomitmen untuk mewujudkan energi terbarukan dan hijau, kata Prabowo. Being inundated by rising ocean levels, we are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. We are losing hundreds of thousands of hectares of productive land and arable land. Our farmers and our fishermen now are living in difficult conditions. This will exacerbate poverty and hunger. Therefore, for Indonesia, there is no alternative. We are completely committed to take measures to reduce the temperature of the climate, to save our environment and addressing the situation. We are committed to achieve renewable and green energy. We are blessed with many resources. We have now achieved the production of diesel, of biodiesel,
And now our diesel needs are addressed 50% of it from plant-based, from palm oil. Nusantara atau dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara dieksekusi pada periode kedua pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Para pengamat sebelumnya menilai IKN sebagai mega proyek yang dianggap bisa membebani anggaran negara. Aktivis lingkungan juga sudah beberapa kali menyampaikan perhatiannya soal dampak pembangunan dan potensi penggusuran lahan. Salah satu kritik yang dilayangkan adalah dari Forest Watch Indonesia atau FWI. Manajer kampanye dan intervensi FWI, Anggi Putra Prayoga, menyatakan penggeseran masyarakat adat itu terjadi di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP IKN. IKN mengeksekusi masyarakat adat dan lokal, kata Anggi pada Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Anggi mencontohkan, di Desa Bukit Harapan, kini kawasan pusat pemerintahan IKN, warga sudah tak bisa tinggal di situ. Bahkan mereka sudah tak bisa membangun rumah. Ladang dan sawah mereka rusak. Padahal itu sumber penghidupan bagi masyarakat, kata dia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pembangunan difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan atau pusat politik. Target itu harus selesai dalam 4 tahun. Pemerintah Prabowo, kata Agus Harimurti Yudhoyono, akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Target pembangunan ini bukan sekadar mendirikan kantor, tetapi mencakup fasilitas pendukung perumahan untuk para aparatur sipil negara ASN. Targetnya 4-5 tahun ke depan sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru, ujar Agus Harimurti Yudhoyono di Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo. Adapun status ibu kota negara masih berada di Jakarta sebelum Presiden Prabowo menekan aturan kepindahan ibu kota melalui surat keputusan Presiden atau Kepres.